Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa isanu ta'ala mazzuhu azuma syanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahu al-azim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertatap wajah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini menjadi silaturahmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pula silaturahmi ini menjadi wasilah di mana Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan petunjuk terhadap diri kita agar mampu menjalani hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang bisa taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan derajat kesolehan terhadap kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan terhadap kekasih kita semuanya, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kerinduan di dalam hati kita, kecintaan di dalam hati kita terhadapnya selalu tumbuh subur dan dapat kita apresiasikan ke dalam bentuk perilaku, di mana tidak pernah bosan-bosan lisan kita untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan kita pun mampu melaksanakan dari setiap amanah yang telah beliau titipkan terhadap diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pentingnya berzikir melebihi daripada pentingnya mengerjakan hal apapun. Zikir menjadi salah satu kunci kesuksesan di dalam ibadah, sukses di dalam hidup, sukses menjalani hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Kenapa? Karena ada salah satu keterangan bahwa miftahul jannah itu adalah la ilaha illallah. Kunci daripada surga adalah la ilaha illallah. Jikalau surga saja dapat dibuka oleh kalimat la ilaha illallah, lalu bagaimana dengan dunia? Terlalu sering kita mendapatkan keluhan dari orang lain, mendengar keluhan, mendengar kegelisahan, mendengar apapun tentang aduan-aduan yang bertalian dengan kehidupannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir menjadi penawar, menjadi obat bagi segala macam penyakit, entah itu lahir ataupun itu batin.
hingga Allah tidak tanggung-tanggung menyampaikan di dalam Al-Quran, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innu qulub. Allah tegaskan bahwa hanya dengan berzikirlah ketentraman tersebut akan Allah tanamkan di dalam hati manusia yang beriman, dan tidak ada lain dan bukan selain hanya dengan berzikir bahwa ketentraman itu akan Allah berikan ke dalam hati seseorang. Artinya, sebelum permasalahan itu tiba terhadap diri kita, jauh sebelum hal-hal yang bisa mengusik ketenangan hati kita, ketenangan pemikiran kita tentang bagaimana keberlangsungan hidup di alam dunia ini, maka Allah akan selesaikan semua permasalahan-permasalahan yang bisa merusak ketenangan hati tersebut dengan orang-orang yang selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kebutuhan-kebutuhan itu mendesak, jauh sebelum perihal-perihal yang menggugat jiwa, bahkan bisa membuat depresi seseorang di dalam hidupnya, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut bagi orang-orang yang selalu berzikir terhadap Allah. Kemudian bagaimana tidak Allah akan memuliakan orang-orang yang berzikir, bagaimana tidak Allah akan mencukupkan orang-orang yang selalu berzikir, karena satu-satunya hal yang bisa menyenangkan, bisa membuat Allah tersenyum adalah orang-orang yang beriman, yang selalu memuji, menyebutkan kebesaran daripada keagungan Allah itu sendiri. Dan kalimat la ilaha illallah adalah sebuah penegasan bagi orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Kemudian kalimat tersebut mengisyaratkan terhadap diri kita tentang bagaimana pentingnya kita menggantungkan sebuah harapan hanya terhadap Allah, pentingnya kita mengadukan semua permasalahan hanya kepada Allah, pentingnya kita bermunajat memohon hanya kepada Allah dan tidak terhadap selain Allah itu sendiri. Maka kalimat la ilaha illallah bukan hanya hebat secara lisaniah saja, tetapi akan menjadi hebat secara batiniah, dan itu dapat diwujudkan ke dalam perilaku dalam keseharian kita dengan tidak pernah mengenyampingkan tentang ketuhanan, tidak pernah berharap selain terhadap Allah, tidak pernah menggantungkan apapun selain terhadap Allah, dan kita yakin serta percaya bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang memuliakannya. Allah sampaikan, man akroma akromani, siapa orang yang memuliakan maka orang tersebut akan aku muliakan. Zikir bukan hanya sebatas ucapan pekerjaan ubudiyah yang secara rutin kita lakukan, tetapi zikir akan membawa jiwa kita dari kegamangan, dari kegelisahan, dari apapun. Dan dampak daripada itu, setelah seseorang sampai pada titik ketenangan, maka ketenangan yang didapatkan hasil daripada Allah tanamkan terhadap hatinya itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Jikalau satu orang berzikir terus-menerus, dia melakukan zikir, maka keluarganya pun akan merasakan tenang. Jikalau keluarganya sudah merasakan tenang, dia terus-terus berzikir tidak pernah berhenti, maka tetangga-tetangganya pun akan merasakan tenang. Jikalau setelah tetangganya merasa tenang, dia terus-menerus berzikir, maka tidak mustahil satu kampung, satu desa, kecamatan, bahkan sebuah negara Allah akan tenangkan. Dengan apa? Dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan,
dengan tidak ada permasalahan-permasalahan yang bisa merusak ketenangan hati penduduk di sebuah negara tersebut. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya berzikir hingga semua alimul ulama, semua para nabi, semua para rasul tidak pernah henti-henti mensiarkan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan beruntunglah kita memiliki seorang nabi dan rasul dan menitipkan pentingnya berzikir dengan bacaan yang sempurna, dengan kalimat yang sempurna, yaitu la ilaha illallah. Dan kalimat ini tidak terdapat di ajaran-ajaran yang lainnya, hanya terdapat pada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sakti, kalimat yang luar biasa yang telah diamanatkan oleh Nabi dan Rasul kita, terlebih dahulu kita harus berbahagia dengan disematkannya, terpilihnya kita menjadi salah satu yang Allah titipkan keimanan di dalam hati kita. Dan kita harus berbahagia pula telah Allah pilih kita menjadi salah satu manusia yang dimuslimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu mukmin dan muslim itu sendiri tentunya bukan gratisan. Butuh pembuktian di dalam hidup kita tentang bagaimana kita mengakui sebagai seorang yang beriman, serta kita mengakui bahwa kita seorang yang Islam. Tentunya harus kita wujudkan, dan salah satu bentuk pengakuannya ialah mencintai segala sesuatu kebenaran yang telah Allah amanatkan serta Rasul telah amanatkan terhadap diri kita, dan menjauhi segala bentuk kebatilan yang telah Allah larang serta tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amanat yang pertama ialah bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya dengan serta-merta, bukan hanya dengan hati kita saja, tetapi sebuah pengakuan yang diwujudkan ke dalam sebuah tindakan, entah itu lisannya ataupun perilaku kita sendiri. Salah satu bentuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah mengizinkan hati, pikiran, lisannya, serta perilakunya untuk melakukan hal yang mubazir. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan selalu memilah dan memilih hal mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia tinggalkan. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah berhenti selalu mensiasati dari setiap waktu dan kesempatan di dalam hidupnya untuk selalu mengingat dan menyebutkan Allah dan Rasulnya itu sendiri. Artinya, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan terhadap diri kita hari ini, kemarin, 1 tahun yang lalu, itu pun harus Allah berikan, dan harus kita minta terhadap Allah untuk terus Allah memberikan kesempatan terhadap diri kita, agar kita selalu bisa diberikan kesempatan berzikir besok, lusa, hingga tidak ada waktu yang dibatasi untuk selalu menyebutkan dan mengingat nama Allah itu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya kelezatan daripada zikir itu melebihi daripada kelezatan apapun yang Allah hidangkan di alam dunia ini. Orang-orang yang selalu berzikir hingga dia bisa melupakan terhadap keinginan-keinginan yang terlahir dalam hatinya. Nafsunya terjaga, amarahnya terjaga, digantikan dengan kesabaran, berganti dengan keikhlasan, berganti dengan ketawaduan, berganti dengan bisa memahami, menghargai, menghormati setiap manusia yang dia layani. Dia tidak akan pernah mengecilkan satu manusia yang lain. Dia tidak akan pernah menghinakan manusia-manusia yang kecil. Baginya bahwa apa yang telah Allah ciptakan menjadi bahan, menjadi media
untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang berzikir ialah pribadi yang luar biasa, pribadi yang kaya akan pengetahuan, pribadi yang kaya akan keimanan, dan pribadi yang mampu menyebarkan dan ketenangan itu sendiri sampai pada hati orang-orang di sekelilingnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bermunajat terhadap Allah, berharap terhadap Allah, agar kemudian Allah selalu memberikan kesempatan terhadap diri kita untuk terus dalam hati kita ingat dan sampai ajal menyentuh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, semua orang mendapatkan permasalahan di dalam hidup, dengan permasalahan yang berbeda tetapi kegelisahannya sama. Semua orang mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup dalam bentuk yang berbeda tetapi bahagianya sama. Tetapi tidak ada satu kebahagiaan yang abadi, begitupun tidak ada kesengsaraan yang abadi. Segala sesuatunya akan berakhir, segala sesuatunya akan berganti. Dan Allah Azza wa Jalla menyampaikan terhadap diri kita bahwa mengingat Allah adalah pekerjaan yang seharusnya bukan kesementaraan saja. Ibadah terhadap Allah bukanlah pekerjaan yang kesementaraan saja. Dia harus menjadi langgeng, dia harus menjadi bentuk yang hakiki, agar kemudian kelezatan nikmat yang Allah berikan terhadap diri kita itu pun bukan kesementaraan saja. Allah menjamin bagi pribadi yang selalu berzikir terhadapnya kenikmatan sampai di akhirat nanti. Hingga Allah sampaikan al-jannatu u'iddat lil muttaqin, kata Allah, bahwa sesungguhnya surga Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa terhadap Allah. Dan salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa terhadap Allah ialah dia yang tidak pernah henti-henti menyebut dan mengingat Allah itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan meskipun kita tidak sesempurna para guru-guru kita, para alimul ulama, para aulia, para nabi, tapi saya yakin dan percaya dari sekian banyaknya kalimat la ilaha illallah, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan lebih mungkin yang kita bacakan, yang kita ucapkan, saya yakin dan percaya ada salah satu kalimat la ilaha illallah yang dihantarkan oleh sebuah keikhlasan, yang diantarkan oleh sebuah kesabaran, yang dihantarkan oleh sebuah kemuhsinan, yang kemudian kalimat tersebut mampu menyelamatkan kita fid dunya wad dunya wal akhirah, ibtigaa mardatillahi ta'ala taqarruban ilallah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a fil wujudi ilallah. Bitaksir maksudi wa maksudana wa balik muradana bil khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.